Kemana anak? Iya. Hah? Kemana anak? Beda no. Beda atas. Kok ada bebe kok. Oh punya ajar dan kok dengan anak berbuku no kolere. Oh, neku buku. Kamu mati-matian video neria. Oh. Mbak Arya. Saya istri Jenar. Punya buku kiri. Kok di anu yo? Di ketap yo. Di riset dah. Engko Andi ki beri ore. Andi. Bo. Kok kita anu coba ban semeri kieu teh engko. Diki engko ajar boleh. Ke Alkitab ya. Onta lagi situ engko. Iyalah. Ongkuet. Onta ya telaki nongku panje. Bo, engko leh. Tato coreng jayu. Kok tobat lah. Mantap tretan TV kena. Tahun je montang anak tahu ke diki ada congkok engkau ya ketemu unsur umur ya cong pak aku sutikno seneng tang anak diki ya ngkuyen tang anak ngefan Oh, cocok mak. tang kacong Apa? Kalau bil buat Semarang kok. ya syukur lah ya tahu deh yang kok diki ke Semarang yang terkeji ya deh nggak cocok kok ya Iya tapi sampean anu sih hubungi aku sih. iyalah Hubungi. tenang baik Takutnya aku takut luar kota kayak luar Edimah deh ya. keluar negeri itu ya ha yang tak cocok kacau mau keluar negeri Oh, ini ambu kok lah. Kok lah ambu kok. ambu Ya. Jadi gini loh, Bu. Supaya banyak tahu ya. Supaya banyak tahu bahasa. Khotbah yang terbesar adalah ketika hidup kita menjadi barokah, menjadi berkat bagi semua orang. iya. Karena kenapa? Karena dari buahnya lah mereka akan kenal siapa Tuhan kita. Amin. Itu. Mantap. Poinnya di situ. Itu. Iya, Pak. Jadi kita adalah suratan Kristus yang terbuka supaya dibaca banyak orang. Kok lu kayak foto ngirim ke tangan anak dan kok bentar so omah. Jadi Pak, saya sudah menjadi pendeta sudah 17 tahun di GPDI. Amin. Tapi saya kan anu Pak Hanso, lawan arus toh. Kok mbak Tibi baru tahu aku sutik nore bisa acak patura. Baru tahu tanya. Menengkore mungkin ya dayam Gusti Allah kan kita ngasih ke kita ini talenta masing-masing tayang. Bila sampian ini kedek remah ban pula pun enggak ada remah gitu. Mon saya paling berok nikah di saat saya ini stop pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tompes ban. Tompas iblis ya. Yuk. Iya boh. Tompas iblis nih gua. Jadi pas setelah Tuhan bawa saya dari Madura, dari Sampang ke Kalimantan inilah proses Tuhan yang luar biasa dia terletak. Sampai sekarang pelayanan luar biasa lah di kampung orang Dayak ini gitu. Banyak hal-hal yang memang pantas diperjuangkan gitu loh. Pantas diperjuangkan. Karena kenapa? Tahu kan sejarahnya orang Madura sarang orang sama orang Dayak ya kan? Dan ini adalah pelayanan yang nggak mudah. Yang tidak mudah karena Kok diarek kok. Yu. Kok diarek kok. Tak takut engkau makin diarek. Iya, kok kan kebay kok, kebay. Tapi beda atas. Ya mana apa ya? Mana yang abadi biru abadi yang tanggal citong ya toh, tanggal 2.
Tak tahu berada di mana, berada atas. Yuk balik. Pak Hamso. Ya, ya Pak. Monggo Pak, kalau bapaknya mau tanya-tanya silahkan sebelum saya Menghilang. istirahat Pak, karena besok mau. Boleh dong menghilang. Enggak istirahat, karena besok mau ke arah luar kota. Kalau aku Terima kan aja. sudah fans lamanya Pak Agus dari YouTube. Astagfirullahaladzim. La ilah. Jangan. Fan-nya sama Yesus Pak. Oh iya, betul. Ya, karena gini loh, Yesus itu sudah mengubahkan kita. Amin. Jadi siapapun Yesus, ya toh, kan ketika kita buka ke TikTok ya, banyak sekali mereka itu yang saling berdebat, saling menghantam, Betul. saling melukai. Ya. Ya kan saya banyak tahu mereka lah, gitu. Mereka Ya. apa juga kenal aku. Hampir semua kenal lah. Terus saya bilang gini, ujungnya perdebatan adalah salah menyalahkan, saling apa ya, kalah mengalahkan, dan saling menghujat. Ya. Jadi kalau saya sendiri Pak, selama ini tidak seperti itu. Jadi saya selalu memakai hukum yang namanya hukum yang terutama dari yang utama. Yang mau aku sampaikan begini, siapapun Yesus, mau dia Tuhan atau bukan Tuhan, bagi saya sudah tidak jadi masalah. Yang penting Yesus sudah mengubahkan saya, sudah mengubahkan jutaan manusia. Jadi siapapun yang bertemu Yesus pasti hidupnya berubah. Amin. Betul. Yes. Betul. Siapapun, sekeras apapun, terus sekotor apapun, sekelam apapun dia, tapi kalau sudah ketemu Yesus, sosok yang satu ini, mau dia nabi kayak bukan nabi kayak, yang penting dia sudah berubah. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru, termasuk saya. Amin. Termasuk juga saya dan Anda. Semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kemarin saya bareng Bu, live bareng si Fendi pernah. Fendi. Ya, Fendi Aceh. Tapi kita mau kita yajok. Pakai bacaan yang baik dan benar. Aku gak diajak. Kok Bang? Peler kopi Ya gini-gini kan aku kok. disuruh, kan aku memang diundang untuk naik, diundang sama juga si Paul pernah diundang. Ya, Paul. Ya, sama si Paul Sang pernah ya banyak lah, termasuk si Eva Rudi kemarin. Ya, Banyak. Ya. Ya, katanya bulan Juli saya disuruh khotbah ke sana. Jadi mah. Ya, tapi Tuhan. Riau Bu. Sumatera. Tapi aku nggak Jadi aku- diajak Salam ya, aku kok nggak diajak. Salam ya. Besok gampang. Kita akan atur jadwalnya. Oh, beneran ya? Is. Pak Hanso, catat Pak. Ya. Catat. Is. Nah, itu Bu. Tak Sekarang rekam saya ya, udah biar aku sudah ya. Tak jarang- rekam, tak masukkan ke YouTubeku ya. Ya. Boleh. Bahwa saya Sekarang saya kedatangan sudah tamu jarang istimewa live, Bu. pada malam hari ini. Benar Cak? Jarang live, jarang banget. Kalau pas dulu awal-awal TikTok saya live. Jadi saya live itu mengedukasi semua orang bahwa kita harus punya belas kasih, harus punya welas asih, harus punya compassion, harus punya rasa empati. Jadi untuk mengukur
seseorang itu mengenal siapa Tuhannya sederhana. Bukan karena dia masuk gereja, rajin ke tempat ibadah, bukan itu. Tetapi bagaimana bisa memanusiakan manusia. Karena itu adalah hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, intinya sama ya, Tretan ya, Alhamdulillah, Eca Kak ya. Indra. Karena saya juga setelah menerima Tuhan Yesus, segala sesuatu itu memang Tuhan sudah ubahkan. Yang awalnya sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik daripada sebelum. Terlebih lagi, apalagi pelayanan ya, kita orang suku Madura, pelayanan ke Kalimantan, kita di tengah-tengah orang suku Dayak, wow luar biasa. Apalagi saya ini ya Pak ya, kok Tuhan panggil saya ini pelayanan ke pedalaman. Kalau Bapak Agus Sutikno ini Tuhan pakai sebagai bisa pendeta jalanan, kalau saya bisa dikatakan pendeta perhutanan. Hutan-hutan Pak, ya Mas Sutikno ya. Jadi Tuhan itu sudah pakai kita ini sebagai anak-anaknya, sebagai kita sudah lahir baru dalam pertobatan, kita dipakai. Tuhan tahu loh, Pak Agus Sutikno di bagian ini dia mampu gitu loh kan. Mungkin saya perempuan, Tuhan ini pakai saya di sini loh gitu. Tuhan tuh lebih tahu apa kemampuan kita. Jadi jangan khawatir ya. Amin. Tuhan itu tidak memakai kita melampaui dari batas kemampuan kita, tapi Tuhan sudah tahu seperti apa kemampuan kita. Setuju. Setuju banget, karena gini Bu, aku selama jadi pendeta sekian belas tahun dan aku mengasuh banyak anak, menyekolahkan mereka, bahkan saya ada di komunitas para banci-banci, pekerja malam yang apa ya, kena ODA. Tahu ODA ya? Iya, tahu. Ya, jadi saya ada di situ. Makanya ketika kita baca Injil, Yesus itu selalu ada hadir kepada mereka pada zamannya yang dianggap orang yang apa ya, najis. Tapi di mana ada Yesus, di situ ada yang namanya revival movement. Amin. Dan itu banyak contohnya Pak, banyak contohnya. Makanya mereka dulu gini ngomong pada saya bahwa tidak layak atau tidak pantas seorang pendeta itu dengan rambut gondrong, anteng-antengan, kaos singlet gitu Pak. Iya, tapi mereka kan tidak tahu, tidak paham bahwa saya ada di tengah-tengah mereka gitu loh Pak. Iya. Jadi saya itu tidak mau menuruti pangsa pasar. Yang penting bagaimana hidup saya ini menjadi berkat bagi sesama. Iya. Dan ketika saya selama ini Pak ya sama Ibu, sekalipun saya seorang pendeta, saya sampai hari ini tidak punya perpuluhan Pak. Iya. Tidak punya kolektor, tapi masih tetap hidup. Amin. Karena kenapa begitu? Dia peliharaku. Itu lagunya Pak. Iya. Kita ini kan Dan sama. ya, dan begini. Memang saya sengaja Pak, sengaja tidak buat yang namanya proposal, juga tidak pernah galang dana, tidak pernah open donasi. Kenapa? Yesus yang mengutus, Yesus yang akan mencukupi. Haleluya. Amin. Ya, kurang lebih seperti itu. Sudah itu, Bu. Iya. Iya.
Bahkan di sini Bahkan di juga ya sini Pak juga Agus ya ya, Pak Agus ya, saya saya berusaha juga melayani juga Tuhan melayani itu Tuhan itu semampu saya. semampu saya. Sama dengan waktu Sama saya dengan waktu saya apa namanya saya melayani Tuhan ya, Tuhan ya. sampai membangun gereja, contohnya Pak Agus ya. Saya kan merasa gimana ya Pak Ansus, saya pernah cerita ya, kayak seperti tadi Iya. ya. Di sini ini di seberang ada, tapi gereja Tuhan itu nggak ada. Saya berpikir bagaimana caranya ya Tuhan, bagaimana? Tapi Tuhan cukupkan segala sesuatunya, gitu. Kalau saya Pak Agus, saya awalnya tidak tahu bagaimana caranya pelayanan secara di medsos dan lain sebagainya, karena saya kan pelayanan selama ini ada di kampung ya, banyak yang di pedalaman-pedalaman gitu ya, jadi bisa dikatakan gaptek. Ini aja TikTok yang ngajarin Pak Hanso loh. Sampai mau bagaimana Pak Hanso juga, saya nggak tahu sama sekali cara nge-headnya bagaimana. Bahkan sampai TikTok saya itu pernah kena nggak bisa kena pelanggaran ya. Nah, dua minggu baru nge-live 1 hari udah kena lagi. Ini kemarin mau hilang lagi, akun Anda terancam jadi diblokir seperti itu. Saran saya, Ibu lebih wisdom toh, lebih bijaksana dan lebih berhikmat. Dah itu. Jadi kita seperti pesan Yesus saja toh. Ya pokoknya Berhikmat. kita ini Tulus seperti Marpati. yes, banyak belajar kalau di Kitretan. Ejak kelopai nanti Tretan salbut. Alkitabnya teh ya. Tretan salbut. Tina pakai salbu, sepenting hati tulus. Jangan khawatir ya katanya Pak Anso. Di firman Tuhan kan dikatakan burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita teh ya. Iya, karena gini Bu, saya pun ketika live atau khotbah sampaikan begini, bahwa khawatir itu sama dengan melecehkan Yesus. Iya, betul. Loh, kenapa begitu Bu? Kalau boleh tahu ya, banyak dari orang-orang itu kepada saya nanya, Pak Agus dapat dana dari mana untuk mencukupi kebutuhannya? Dan itu angka yang begitu fantastis loh Bu, Pak Anso. Menyekolahkan mereka, bayar kuliah mereka, makan minum mereka, dan sebagainya. Dan aku tidak pernah khawatir. Luar biasa. Iman itu ya. Kenapa begitu? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Tadi baru Iya. nyanyikan tuh ya. Loh, bayangin loh Pak sama Ibu. Dari mana saya mendapatkan dana sebesar itu Ya. untuk mencukupi mereka? Dan ketika saya diundang Ibu oleh yang namanya Ibu Khofifah dulu, bentar, ini fotonya. Gubernur Jawa Timur ya, Pak Agus ya. Ya, ini dulu beliau masih menjabat sebagai Mensos, Ya. Menteri Sosial. Bahkan mereka nanya, loh Pak Agus ini dapat dana dari mana? Jawaban saya simple, nggak tahu. Tuhan semua yang kasih, Tuhan semua yang kirim. Iya. Bingung mereka. Jadi Pak, ketika kita bicara tidak tahu, itu berarti kita sudah malas ngomong. Malas ngomong, kata. Ya, sekalipun tahu kita ngomong nggak tahu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Saya pun tidak kerja, tidak punya income, tidak punya perusahaan, tidak punya tambang, nggak punya toko emas, tapi bisa mencukupi kebutuhan mereka. Loh, kalau bukan Yesus, terus siapa? Makanya saya sampaikan gini, jangan ragu.
dan jangan melecehkan kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini hanya pesan saya toh. Dimanapun kita berada, yuk gitu loh. Kita komitmen yuk. Kita fokus yuk dengan yang namanya panggilan kita. Saya bilang gini, Bu. Pelayanan tidak harus di dalam gereja. Setuju. Belah aja. Cecewanan orang bunteng. Iya setuju. Kuto kawan. Lah jauh ke lu. Tidak tahu kudoan ayo tretan. Susah. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Kurang lebihnya Pak sama Ibu. Ya. Jadi memang selama ini saya benar-benar Pak fokus gitu loh. Jadi sebelum banyak televisi itu apa ya meliput saya pelayanan di pinggir sungai, di bawah kolong jembatan, terus di komunitas-komunitas pekerja-pekerja malam sampai hari ini. Dan itulah bukti penyertaan Tuhan. Jadi kalau saya boleh bilang itu begini, Ebenezer, sampai sini Tuhan sudah tolong. Haleluya. Amin. Amin. Kalau dulu Tuhan tolong, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan tolong. Makanya saya benar-benar khawatir. Banyak sih Bu, Bapak. Termasuk berapa waktu kemarin, bulan apa tuh, Desember atau November tuh. Jadi tempat untuk saya apa ya menampung mereka itu kan harus membayar Pak. Itu senilai 100 juta. Bagi seorang pendeta jalan itu besar banget. Dan memang saya apa ya tidak mau galang dana, open donasi. Saya Bu, dulu Bu ya, jujur Bu ya, banyak sekali Pak ditawari oleh ya apa ya, oleh banyak calo sosial itu Bu. Ya bawa tahu lah itu siapa. Ya. Gitu. Ketika misalkan nih dapat sekian atau dipotong sekian, saya nggak mau. Ya. Nah, begitu saya fokus komitmen dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya, luar biasa. Haleluya 12 kali Pak. Tuhan cukupi. Amin. Amin. Dan itu kalau pakai bahasa Jawa Pak, ada namanya ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada orang datang tidak kenal, kasih berkat. Wah, dahsyat Tuhan. Ya. Dan sebenarnya banyak banget Bu dan Bapak toh kesaksian-kesaksian saya. Bagaimana Tuhan baik pada saya. Bahwa orang yang seperti saya ini tidak nyangka loh Pak sama Ibu. Kenapa orang model kayak saya bisa jadi seorang pendeta? Nggak ada. Seorang pendeta kayak saya nggak ada. Dan Tuhan memunculkan satu generasi yaitu saya, yaitu generasi belas kasihan. Memang secara ukuran manusia, saya ini nggak layak, nggak pantas jadi hamba Tuhan, jadi ambasadornya Yesus, jadi pendeta. Saya nggak pantas dengan apa ya, tampilan saya, dengan masa lalu saya. Tapi ketika kita ingat 1 Korintus 1 ayat 1, ayat yang ke-27, apa yang dianggap hina bagi dunia dan apa yang dianggap bodoh bagi manusia akan dipilih oleh Allah. Untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Amin. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, orang yang sombong. Nih aku ini sekolah pendeta, aku ini. Bener Pak, dan aku tidak pernah nyangka aku bisa masuk acara Kick Andy.
Iya. Dan jujur lagi aku nggak pernah nyangka orang yang model kayak si Agus ini, dari 200 sekian juta rakyat Indonesia, saya masuk nominasi orang yang punya kontribusi bagi bangsa. Haleluya, 12 kali. Makanya gini, pesan saya cuma simpel. Yuk, jadilah berkat. Karena itulah pesan Kristus. Supaya dunia ngerti bahwa kita adalah murid-muridnya. Begitu, Bu. Shalom. Hormat. Shalom. Hambanya. Salam. Salam Bapak. Ya, shalom. Dari Tomat izin boleh saya bertanya. Silakan Bapak. Baik, ini saya bertanya untuk bertiga lah ya, Bang Hanso, Mas Agus, sama Mbak Diana. Jadi begini pertanyaan saya. Sebenarnya pertanyaan ini memang udah biasa mungkin, tapi perlu juga saya tahu. Menurut pandangan kekristenan lah saya bilang ya, supaya lebih umum, menurut pandangan kekristenan terkait dengan doa-doa atau ibadah penyembuhan. Ya, kita tahu begitu banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan. Ya, begitu banyak pastor dipakai Tuhan melakukan penyembuhan-penyembuhan mujizat yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya sesuai dengan pandangan Alkitabiah itu di Alkitab itu seperti apa? Saya tanya dulu Pak. Itu. Pak Tomat ini kalau boleh tahu keyakinannya apa? Saya Kristen, Bu. Oh. Kristen, Bu. Ayo, Pak Agus, Ya, jawab silakan dulu. jawab. Ya Pak Agus silakan. Saya nggak mau jawab. Oke. Karena gini loh. Ketika kita belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf, wahdatul wujud atau sufi, itu ujungnya ya ke situ, kepada belas kasih. Jadi saya nggak mau apa ya membahas lainnya, karena itu mungkin sudah menjadi ya dalam bahasa umumnya itu talenta gitu loh. Ya mungkin seperti itu. Dan satu hal lagi gini, ada orang yang merasa gitu loh, ada orang yang merasa dirinya dipakai Tuhan. Itu. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya fokus kepada pelayanan yang sudah Tuhan titipkan pada saya. Gitu Pak. Monggo Bu. Ya. Kalau Ya, saya pribadi kalau juga, saya kalau ya. saya simple. Ya, Bu Diana dulu. Kalau ada orang yang bilang, oh didoakan sama pendeta ini sembuh, didoakan pendeta itu sembuh, lalu kenapa didoakan dengan pendeta itu nggak sembuh? Bapak Ibu, sebenarnya ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan kuasa. Puasa yang sama. Puasa. Ya. Jadi saya katakan di sini ada jemaat sana. Saya kalau didoakan pendeta saya nggak sembuh, tapi kalau didoakan sama ibu ini sembuh. Sebenarnya itu karena sebuah mindset mereka bahwa mereka yakin kalau datang ke ibu pendeta ini sembuh, yang pendeta sendiri nggak sembuh. Kalau mereka yakin dan percaya didoakan, baik didoakan oleh pendetanya, didoakan oleh dirinya sendiri, nggak sembuh kok. Jadi kalau buat saya yang saya katakan tadi dengan Bapak Agus, saya katakan tadi yang benar, saya setuju dengan dia. Itu semua kena talenta juga. Jadi seumpamanya ada didoakan sama pendetanya tersebut tidak sembuh, ya bukan berarti orang tersebut atau pendeta tersebut nggak dipakai sama Tuhan. Tidak. Tuhan sudah memberikan kasih karunia dengan pada orang itu berbeda-beda, dan kalau kita percaya, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kuasa kepada kita. Kalau kita benar-benar, kan gini, saya katakan, doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita berdoa dengan benar-benar datang kepada Tuhan, ya pastilah. Thank you. Engkau tahu sih Arya pada saya pancing leteretan ngerti atau saya langkung. Jadi itu ya. Saya nggak mau panjang lebar karena
TikTok saya ini sebenarnya tidak ada namanya pertanyaan Pak Tomat, karena saya ini hanya kesaksian dan di sini saya juga penyanyi bersukacita. Tidak ada yang namanya pertanyaan. Kalau mau bertanya itu jawaban saya sederhana. Siap. Oke. Oke. Dan Terima kasih, semua Pak. saudara-saudara di sini di TikTok, di DM, Diana Madura SC, tidak pernah adanya pertanyaan, tidak pernah adanya juga perdebatan, nggak ada. Perdebatan. Buat saya Tuhan Yesus itu tidak perlu dipertanyakan lagi kedahsyatannya. Yes. Tuhan Yesus itu juga tidak mau dia itu yang namanya dibela, nggak ada. Ya. Jadi di sini channel saya ini untuk beritakan firman Tuhan, bersukacita, nyanyi-nyanyi pujian, ya, gitu aja. Ya. Itu aja. Matur selangkong, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, Pak Hanso, apakah mau nyanyi lagu Ya. pujian Tretan? Biar nggak tegang pada malam hari ini. Yeah. Shalom buat Bapak penginjil TikTok. Pak Wawan, naik Pak Wawan. Naik. Kalau belum ngantuk ya Pak Wawan ya. Malah saya ini ada abang saya, Abang Agus Sutikno, saya semangat. Mari kita naikkan pujian dulu Bapak Ibu ya. Ku mau cinta Yesus. Amin. Ini kok gak ada suara? Ibu, Ya. saya izin Bu ya, Bu, aku izin minta request sekarang buat lagu Bu. Apa dia request? Apa yang akan kau buat? Apa yang kau buat dari Adon? Coba diputarkan. Gak tahu kok. Sehari Nyanyi bisa. TV. Wow, ya wes, lanjut, ya wes, pintar Yesus. Nyanyi TV, tayo. Aja request. Tak bisa request dina katu nyanyi TV. Kemar ya ada suara nah. Tangan dulu. Haleluya. Engki Cak, matur sekelangkong Cak. Memang sih boring lekar banyak sih datang ledina, tapi banyak saya ngakui topeng lah. Jadi kok ngerti ya. Ki sekelangkong mau sampai kengai boleh. Sampai beri bersih ketek, masa saya kocak Yesus ki andi Bapak ki andi Tuhan langsung ketek bingko. Ternyata memang beda penyusup lah saya tenas ngaji ya. Tapi ki sekelangkong boleh banyak orang saya beri engak jadi kalau. Nah, saudara Tuhan, saya bersyukur sekali pada malam hari ini karena pada malam ini saya kedatangan abang saya, kakak rohani saya, dan saya bersyukur saudara karena sebenarnya Bapak Agus Sutikno ini sudah pernah diceritakan oleh anak saya yang laki-laki. Nah, saya bersyukurnya begini, udah orang pendeta aja punya tahu tuh terus mungun punya tahu tuh terus maupun lanjong dikasih tahu lah fotonya dengan anak saya, dan saya juga tahu yang waktu ada diundang di Kick Andy matur serangkong Cak. Nah disinilah oh ternyata ini surprise dari Tuhan. Tahu nggak Mas Agus ya, Cak, sebenarnya malam ini saya capek banget ya Pak Hanso ya. Saya katakan malam ini saya capek banget, tapi saya merasa ada kekuatan yang baru karena Tuhan Yesus itu mengirimkan Bapak Agus Sutikno sebagai apa? Sebagai kekuatan di dalam Tuhan, sebagai kekuatan di dalam pelayanan saya. Ternyata oh ini saya harus banyak belajar. Matur sekelangkong Tuhan Yesus ya. Matur sekelangkong Cak ya. Matur sekelangkong Gusti Yesus berkatin. Tuhan Yesus membimbing kita semua, memberikan kita kekuatan di dalam melayani Tuhan di tempat kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Tak bisa tidur kok dikimul pas saya ngaca pas aku Sutikno masuk ke tagar dong, sadar jengkok itu. Tadi pas dibawa, waduh ada Pak Agus nih gitu kan. Diana kan belum kenal. Iya, saya cuma hanya tahu dari anak saya Pak. Terus saya juga nonton di Kick Andy juga dulu ya kan. Cuma kan saya nggak tahu gitu. Jadi
tadi saya kan udah ngantuk-ngantuk ya Pak Hanso ya. Kok ngantuk tretan? Tahu njuk kok ngantuk lho. Pak Hanso tadi nanya, sampai jam berapa, Bu? Jam 10 kayak. Sekarang saya malah kayak ada kekuatan yang baru lagi gitu loh. Iya. Dan terus terang ya tretan ya sengkok di nastira. Dikit bingko ya tenang WA Yon. Ya Mas Agus Yon. Dah minta solusi minta penguatan iman ada remah cara nangkok ria dia. Soalnya kok dinari pelayanan ke TV terus banyak kia orang iya tau lah. Bila orang yang jualan cuko, pasti saya merasa tersaingi aja orang yang jualan cuko. Nah, termasuk Edina. Oh iya, oke. Bila nggak ria lakon ya nggak ria kia yang saya merasa orang yang saya nggak jawab, boleh saya orang jauh. Terus engkau ria banyak tiap tuh kia bi orang ya. Tapi ya syukur alhamdulillah beri kekuatan. Ini saudara ya Bapak Ibu ya. Kenapa akhir-akhir ini saya ngerasa bahwa saya seperti begitu banyak tantangan ya, terus terang aja tantangan, khususnya dalam pembangunan gereja, sama saya baru dikasih izin juga yayasan Mas Agus. Ini sungguh sangat berat banget gitu loh. Bukan hanya kalau kita ya di sini, di sekitar saya ini, pelayanan itu sebenarnya yang membuat sesuatu yang sangat besar dalam tantangan ini adalah saudara seiman sendiri, itu Mas Agus. Iya. Terus terang ada engkau yantem erocet di nak tretan TV, Taylor. Jadi dia engkau riboring nangis deh, ada remang kok Tuhan dengan remang. Jadi saya yakin dan percaya jika pada malam hari ini ada Mas Agus datang ke room saya itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Mungkin inilah ya Tuhan. Ini loh saya kasih kamu nih abang rohani ya kan. Saya nggak tahu juga gitu loh. Saya nggak tahu Mas Agus terus terang aja saya ini kayaknya ada di apa ya sebuah pelayanan yang luar biasa gitu kan. Kalau Mas Agus nengok uploadan saya di video di bulan Oktober itu yang membuat saya itu seperti saya sendiri gitu kan. Sudah tahu kita pembangunan ataupun pelayanan bahkan hidup sosial itu sama dengan Mas Agus, semuanya itu nggak pernah saya pakai proposal, nggak pernah Mas gitu. Tapi Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan, Tuhan yang selalu menolong gitu di pas saat yang tepat gitu. Dan sekarang ini pada malam hari ini saya ngerasa bahwa ya saya sampai ketemu dengan Pak Hanso, dengan Bapak Agus semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan gitu. Saya bersyukur sekali, terus terang aja Mas Agus saya ini udah apa ya ada erocet ongkung kok dalam pelayanan dia ya, tapi kok syukur memilih sampai kok dina malam ria kok beri penguatan secara firman Tuhan pada malam hari ini oleh Bapak Agus Sutikno semua karena semuanya bukan kebetulan, Tuhan rencanakan semua gitu loh. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin dong, iya kan? Mas Agus Sutikno masuk ke TikTok saya gitu. Saya bersyukur sekali Tuhan ngasih saya kekuatan yang baru. Pokoknya saya nggak bisa ngomong dari kata-kata saya lah. Jadi gini Bu, jadi yang mau aku sampaikan begini bahwa seorang pasukan elit itu tidak butuh banyak orang, nggak butuh banyak orang. Aku sampai hari ini itu Bu single factor. Iya, sama. Nggak ada partner, bener. Cuman satu sisi gini, dulu pun sama, saya pernah ada di satu titik minus, nggak dianggap. Tapi hari ini saya menjadi kebanggaan. On cam kok teronyong kok sampai mewarna bentah. Siap. Ngerti gak Bapak Hanso? Saya bilang on cam dulu, aku mau nengok orangnya sambil ngomong, biar saya ini semangat. Jangan gambar. Ada kok. Gini, aku dulu pun sama, pernah ada di fase-fase minus, fase di titik terendah banget.
Dan itu saya sempat berpikir gini, jangan-jangan Yesus ini salah ya memilih saya. Kan sama yang saya pikirkan ya. Benar, saya pernah ada di fase-fase itu. Dan saya pun Bu tetap fokus, tetap komitmen. Makanya nama saya itu toh, aku pakai nama satunya lagi, Kairos itu. Jadi waktunya Tuhan. Jadi waktu Tuhan ini nggak ada yang tahu. Jadi kalau saya sekarang menjadi kebanggaan banyak orang, itu karena saya fokus saja. Jadi gini loh Bu, taunya seseorang dipanggil Tuhan itu ketika dia seorang diri. Kuat enggak? Survive enggak? Dan aku pernah ada di fase-fase itu. Dan aku nunggu selama belasan tahun. Kawan-kawan saya, satu angkatan, satu kampus itu rata-rata sudah punya gedung gereja, sudah punya jemaat. Jadi yang mereka gini loh, jadi konotasi atau konteks jemaat itu adalah orang yang berkumpul dalam gereja. Salah? Enggak, tidak salah. Tapi saya lebih ke arah eklesia. Jadi gereja yang berdampak. Nah, kalau kehidupan Ibu ini menjadi barokah, menjadi berkat, menjadi dampak, saya begitu yakin sih gitu. Saya begitu yakin banget bahwa fase-fase itu akan lewat. Loh, jadi gini loh Bu. Jadi Ibu jangan melihat sosoknya saya yang hari ini. Hebat ya Mas Agus ya. Saya tahu pasti Wow semua itu banget. proses. Dan itu fasenya berat Bu. Saya nggak dianggap oleh siapapun. Bahkan gereja pun menolak. Ya, Sama. saya satu-satunya mahasiswa yang sampai hari ini tidak dipraktekkan. Loh, saya pun nangis. Kalau saya tahu, kalau saya ngerti bahwa saya akan jadi seorang hamba Tuhan, kalau aku paham, aku ngerti bahwa aku akan jadi seorang pendeta, nggak akan mungkin bertato, nggak akan mungkin hidup di jalanan, nggak akan mungkin ngedrak, nggak akan mungkin sinah dan sebagainya. Saya akan baik-baik. Benar, kalau aku tahu. Tapi Tuhan kan punya rencana bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan. Siapapun. Nah, jadi pesan saya pada Ibu itu, fase itu akan hilang seberat apapun. Dan aku ada Bu, ada di fase itu dulu. Fase di mana saya ini tidak bisa apa-apa, nggak bisa makan pernah. Bahkan anak saya sakit 3 hari 3 malam tanpa obat, nggak ada duit serupiah pun. Banyak orang bilang, Pak Agus dibawa ke dokter, Pak Agus dibawa ke klinik, Pak Agus dibawa ke sini puskesmas. Nggak ada. Saya hanya tumpangin tangan. Dan apa ya? Itulah fasenya. Loh, kalau besok Bu ya, besok kalau memang jadi, besok saya akan memanggil Bu saksinya, saksi perjuangan saya, yaitu bujuku Bu. Bagaimana kami berangkat dari titik minus. Kalau hari ini banyak yang tahu saya, sudah biasa.
Karena saya sudah terkenal, punya nama. Tapi dulu orang nggak nganggap. Nah, dan yang mau aku sampaikan begini, fase itu harus memang ibu ada di situ. Supaya apa? Supaya bisa bersaksi. Itu bahwa Tuhan sertai. Loh, kalau ibu nggak ada di fase-fase itu, bagaimana bisa bersaksi? Ketika digencet, ketika dipojokkan, ketika disingkirkan, nggak bisa bersaksi. Makanya Tuhan butuh. Makanya kan gini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Tapi Tuhan membalut di Yesaya itu ada Tuhan membalut juga. Iya. Makanya ini memang dalam bahasa umumnya itu adalah kawah condro di mukonya ibu. Ibu digodok di situ. Ibu dilebur situ. Supaya apa? Supaya kita punya satu kesaksian. Betapa luar biasanya Yesus, betapa hebatnya Yesus. Nah itu, jadi jangan apa ya, jangan merasa kecil hati. Harusnya saya hancur kok. Saya pendosa, saya penzina, saya badung, saya pernah hidup ngedrak di jalanan dan sebagainya. Dan aku pernah aku pernah ada di satu titik, satu fase kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa Yesus? Engkau panggil aku, Engkau pilih aku ketika aku hancur. Pernah di fase itu. Tapi lewat semuanya. Dan aku sekarang bisa bersaksi. Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan itu nyata, tepat pada waktunya. Itulah kairos Tuhan. Haleluya. Makanya saya sampaikan tadi di awal, pasukan elit itu nggak butuh banyak orang, bos. Nggak butuh. Karena dia sudah faham. Dengan segala cuaca-cuaca yang begitu ekstrim. Dan apa dia bertahan. Makanya orang yang setia sampai kesudahannya, dia akan selamat. Gak usah khawatir. Gak usah. Jadi memang ibu harus ada di fase-fase itu. Sekali lagi ya aku sampaikan. Memang harus ada di fase itu. Fase disingkirkan. Fase disudutkan. Fase dipojokkan. Fase nggak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya ibu tetap melibatkan Yesus. Nah, buahnya nanti nggak ada yang tahu. Itu loh. Gak ada yang ngerti. Kayak saya nih, mengasuh, menyekolahkan 200 anak. Gak ada partner. Gak ada teman. Berapa belas tahun. Saya hanya bilang begini, Tuhan, sertai aku. Sertai. Kalau dulu saya ini tahu dipakai setan, sekarang kau pakai Tuhan dengan caramu. Makanya pas tadi saya sampaikan toh, apa yang dianggap hina, apa yang dianggap bodoh bagi dunia, bagi manusia, dipilih oleh Allah. Untuk apa? Mempermalukan orang yang berhikmat. Dan aku nggak pernah nyangka, seperti saya sampaikan tadi di awal toh, bisa diundang menteri, bisa ketemu gubernur. Dan saya pernah diundang, Bu, jadi seorang narasumber Komnas HAM. Apa nyangka? Nggak nyangka. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Nah, pesan saya itu, fase itu akan lewat. Tuh.
memang harus itu supaya bisa bersaksi betapa hebatnya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Nah, ini yang harus Ibu garis bawahi. Gitu. Itulah. Hey, halo. Sama sih, kemarin saya juga gitu, guys. Saya juga pertama kali ke Kalimantan pun saya jadi cadangan gitulah ya. Saya meskipun seorang perempuan, Tuhan bawa dari Sampang, Madura. Saya tidur di emper toko, saya tidur di SPBU, ya kan. Saya juga tidur di teras gereja. Ya, itulah kemurahan Tuhan. Sampai pernah nggak makan 3 hari, ya. Saya gini, apa sih maksudnya Tuhan ya, orang Kristen apa ya? Saya pikir begini juga sih. Tapi semuanya memang harus saya alami gitu. Tuhan itu kan nggak pengen loh anak-anaknya itu kan manja-manja ya. Tuhan pengen kita ini jadi anak Tuhan tuh anak yang kuat gitu. Dan apa ya, saya sampai pernah mikir gini ya dulu ya, apa Tuhannya orang Kristen ini ndakkah salah manggil aku sama seperti yang tadi itu, kenapa harus saya seperti ini gitu kan. Pokoknya saya enggak, kalau udah ngomongin masalah prosesnya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya gitu. Saya bukan nangis karena sedih Pak Bima, tapi saya menangis karena sukacita. Karena Tuhan Yesus itu baik memproses hidup saya gitu. Saya pernah seperti yang Mas Agus lakuin ya. Saya juga pernah berzina, saya pernah juga melakukan hal yang nggak baik. Saya pernah ke diskotik, saya pernah jadi orang yang sombong, saya pernah jadi ya orang yang nggak baik lah ya, tanda kutip ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus itu kok datang kepada saya dan Tuhan pakai saya sampai saat ini gitu. Sampai dipakai saat ini pun saya juga harus diproses lagi gitu loh. Bukan, saya bilang tantangan yang pertama dalam pelayanan saya itu bukanlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi justru saudara seiman sendiri gitu. Itu yang saya gitu. Pokoknya Tuhan itu baik lah gitu. Sama kalau orang yang mengikuti pelayanan saya, Mas Agus, dari awal sampai sekarang itu tahu bagaimana kerja hidup saya. Apalagi saya ini seorang ibu ya kan, seorang perempuan, saya juga berjuang sendiri ya, sampai melayani jemaat yang sampai ke pelosok gitu kan, pelosok. Orang mikir enak ya Bu Diana ya, jadi pendeta ya, ada perpuluhan, ada persembahan ini dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu ya, mereka nggak tahu bagaimana perjuangan kita melayani Tuhan yang Tuhan pakai. Kenapa Tuhan pakai Mas Agus, kenapa Tuhan juga pakai saya, kenapa Tuhan juga pakai Mas Hanso, semuanya itu karena Tuhan tahu bagaimana kekuatan kita, talenta kita dan kekuatan kita gitu. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan sampai saat ini memakai kita semua. Saya sangat luar biasa, dan tentunya hadiah pada malam hari ini dari Tuhan saya bertemu dengan Mas Agus, itu yang saya syukuri gitu loh. Dan Tuhan tuh baik, saya bilang, karena sesungguhnya saat ini ya, akhir-akhir ini saya merasa begitu banyak ujian gitu, banyak ujian sebenarnya nggak bisa saya katakan di sini ya. Makanya saya bilang nanti suatu saat saya mau minta nasihat juga dari Mas Agus, gimana gitu kita melayani, bagaimana kita menghadapi masalah ini gitu. Karena saya memang sendirian. Terima kasih. Karena saya memang sendirian Bapak Ibu. Saya merasa bahwa udah saya orang Madura, pelayanan di Kalimantan, di tengah-tengah orang suku Dayak yang pernah punya sesuatu ya kan, tahun 97 dan lain sebagainya gitu. Itu sangat berat perjuangan saya, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus baik.
Mas Agus nasihat dan penguatannya sama Pak Hanso. Amin. Ya, amin, amin, Bu Diana. Iya, saya sama orang Pak Hanso disangkanya saya sudah enak. Iya, Ibu Dian YouTuber ini dan sebagainya. Orang tuh nggak tahu prosesnya tuh bagaimana Tuhan mau proses hidup dan iman saya ini gitu. Gak gampang Bapak Ibu, gak gampang kalau kita orang Madura, apalagi orang Madura ya. Saya jadi sampang, sampai ada loh Mas Agus, sampai orang korek saya sekolah SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, rumah saya di mana, orang tua saya siapa, sampai datang ke kelurahan loh. Lucu loh Pak Hanso. Ya. Saya kasih tahu sama orang ini loh, rumah saya di sini, orang tua saya di sini. Cuma saya kita ngapain saya mau bohong-bohong? Orang ngecek sendiri, bener enggak Diana ini, ya kan? Bener enggak dia ini orang Madura asli atau lain sebagainya? Ngapain kita jadi orang yang bertobat, jadi anak Tuhan mau bohong-bohong tayo? Kan tak mungkin, gitu. Saya ini serasa sendirian gitu loh, Pak Hanso, Mas Agus, saya ngerasa sendirian di sini gitu. Apalagi saya ini perempuan gitu Pak. Tapi saya bersyukur ya sama Tuhan sampai sekarang dikasih kekuatan gitu. Iya baik-baik kok, orang Dayak tuh baik-baik. Cuma maksud saya tuh pelayanan di sini ini luar biasa, dari situasi, kondisi, dari ke apa ya, tradisi, dari pola pikir, terus aneka ragam. Bukan di sini saya nggak mengatakan bahwa orang Dayak nggak baik, orang Dayak itu baik-baik banget. Cuma maksud saya seperti saya katakan tadi ya Pak Hanso ya, pelayan di Kalimantan kalau di kampung saudara membutuhkan memang luar biasa segala-galanya ya Pak Hanso ya, kita tadi. Ya. Betul. Makanya orang kalau nggak percaya, tukang ojek Bapak Ibu masih satu kecamatan ya, masih satu kecamatan. Kalau ngojek itu sudah sampai 500.000 gitu. Orang mungkin orang luar sana nggak percaya, tapi inilah kenyataannya kalau kita pelayanan di Kalimantan Barat. Jalannya seperti apa gitu. Saya nggak pernah mengatakan ya Bapak Ibu ya bahwa orang Dayak nggak baik. Orang Dayak justru sangat baik, tapi kondisi jalannya gitu. Saya aja kemarin pulang ke Madura kok. Saya pulang ke Madura, Pak Hanso, 1 bulan ya. Jemaat ini saya tinggalkan nangis loh. Saking sayangnya sama saya. Ya. Jemaat saya, jemaat Tuhan yang saya layani nangis. Takut saya nggak balik. Itu luar biasa. Pak Hanso? Iya. Silahkan Pak. Lu ngapa diem Pak? Iya. Lah, Halo, mana ini? ada suaranya ya? Ada suaranya. Coba Bapak kesaksian Iya. lah Pak. Iya. Saya cukup mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bu Diana ya. Setiap orang punya masalah ya. Tapi bagaimana kita berharap penuh seutuhnya kepada Tuhan ya. Sedikit kesaksian juga, kalau saya ini kan basicnya pengusaha, dan kalau pengusaha itu kelihatannya aja Bu enak, padahal di balik itu utangnya di luar nalar ya kan. Kalau orang dunia mungkin banyak yang stres ya kan, banyak yang bahkan mengakhiri segalanya gitu karena beban ketika bermain suatu, misal main saham, sahamnya hancur, langsung dia menghancurkan dirinya juga karena nggak sanggup menahan beban yang sedemikian.
yang kita rasakan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan di depan. Sekalipun sangat berat gitu kan, setiap orang punya masalah, tapi dia selalu ada bagi kita. Dia selalu menuntun kita gitu. Ada firman mengatakan kita tidak akan dibiarkan jatuh hingga tergeletak. Betul ya Bu Diana ya? Dan itu kuimani Bu Diana. Bahkan kalau kupikirkan dengan akal waras gitu ya, rasanya nggak mungkin gitu bisa melewati seperti ini gitu kan. Bahkan disakiti oleh orang gitu kan, dalam berbisnis ya kan, disikut kan, dimain belakang, disaingin, dicurangin, segala macam. Tapi kita nggak boleh balas gitu. Keinginan manusia harus balas ini aku udah dilukain ini kan. Tapi Tuhan bilang nggak boleh gitu kan. Itu kan nggak enak. Tuhan sakit gitu kan. Iya tahu. Disakitin orang gitu kan. Bisnismu diambil gitu kan. Bahkan ladangmu dicuri. Kamu nggak boleh balas. Bagaimana sakitnya ladang kita diambil orang gitu kan. Tapi kita nggak boleh balas. Biar Tuhan yang berperkara. Nah sampai seperti itu. Kurang lebih begitu Bu Diana. Dalam berbisnis itu saya dihabisin lah istilahnya ya dengan orang yang nggak aku kenal. Dia melihat bisnisku berjalan baik gitu ya, tiba-tiba dia apa ya istilahnya ingin menyaingi gitu kan, bahkan menghancurkan gitu. Padahal juga nggak kenal juga gitu. Tapi ya karena namanya manusia melihat orang lain lebih enak, itu naturnya ingin mengambil gitu, itu alami manusia. Kumbal tuh. Tapi kita punya khasiat. Bahkan sampai sekarang masih bisa bertahan di bisnis yang sama dan berbagai cara yang dia lakukan gagal. Nah, mau pakai cara apapun, mau pakai ilmu begini begitu, mau pakai apapun, gak ada yang kena, gak ada yang kena gitu. Tuhan selalu beracara bagi kita, Tuhan selalu melindungi kita. Begitu ya Bu Diana, tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan, saling menguatkan. Amin. Makanya saya bilang pada malam hari ini bukalah kebetulan kita bisa ketemu semua di komal saya, semua karena sudah Tuhan atur. Ya salah satunya juga sebagai penguatan di dalam pelayanan saya juga gitu. Dan saya nggak nyangka gitu lah. Di saat saya pas lagi capek-capeknya, di saat saya lagi pas pusing-pusingnya, ternyata ada Pak Hanso dan juga Pak Agus yang datang pada malam hari ini, semua karena Tuhan itu baik. Iya. Bedanya kalau Pak Agus Sutikno Tuhan pakai di kota, meskipun di jalanan, di kampung-kampung, di Jawa sana, Tuhan pakai saya ini di pelosok-pelosok, ya, masuk-masuk hutan, masuk-masuk kampung gitu, dimana kerinduan saya itu untuk melayani Tuhan. Ya semua sudah Tuhan atur gitu ya Pak ya, demikian rupa termasuk Bapak Hanso juga gitu. Shalom, shalom Kak Diana. Halo. Kak Diana pelayanan Kalimantan mana Kak Diana? Kalimantan Barat. Oh iya. Iya saya pernah ke Kalimantan juga, Kalimantan Selatan gitu. Itu ada daerah yang pelayanan di situ juga yang tidak ada sekali air gitu kan, orangnya masih primitif sekali gitu. Dan syukur oleh Injil mereka udah terbuka Ibu. Amin. Iya. Salut buat Bu Diana dan terus support juga sebagai rekan sepelayanan. Satu hal bahwa dalam perjuangan kita itu khususnya melawan hal-hal sifatnya duniawi, kata Ibrani kan belum sampai kita mencucurkan darah gitu. Kita banyak menabur air mata doa. Janji firman apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai dengan membawa berasnya ya, dengan penuh sukacita. Bu Diana timnya di situ atau? Maksudnya? Ibu Diana pelayanan tim atau sendiri aja?
Sendiri Pak, mandiri. Saya bersama anak saya. Oh gitu ya. Menggembala. Iya. Oh syukur. Saya gembala sidang, saya juga seorang pendeta juga, dan semua karena Tuhan Yesus baik gitu. Amin, amin. Amin amin. Kalau dipikir-pikir ya, saya sering dulu ya Pak ya, sering dulu masih baru pertama pelayanan. Apa ya? Kok Tuhan Yesus tuh bawa saya dari sampah Madura, Kalimantan Barat. Saya sudah pernah lari 2 kali, Pak. Saya pernah balik ke Sampang tuh 2 kali. Tapi Tuhan bilang kembali lagi, pelayanan lagi ke sini. Itulah. Mungkin orang yang nengok saya itu enak banget ya kan. Enak banget ya, tapi orang nggak tahu bagaimana saya memulai semuanya dari nol gitu. Dari dalam segala hal. Baik, di Kalimantan inilah saya belajar ya, belajar kekristenan, sampai saya pun juga dibaptis di Kalimantan Barat ini. Terus belum lagi saya membawa anak saya ya, anak saya sendiri, anak kandung saya Bapak Ibu ya, dan anak kandung saya itu tinggal di Semarang dulu dalam keadaan akar pahit ya, akar pahit. Tapi Tuhan ubahkan, malah sekarang jadi gembala juga. Saya bersyukur banget. Kang Kacong, Mas Agus pada pelayanan, terus jadi gembala Edina. Ya syukur, Gusti Yesus itu baik, luar biasa. Pokoknya Ya, proses saya, anak saya itu beda, tapi luar biasa. iya puji Tuhan Ibu. Tapi Ibu termasuk ya kayak Ko Agus nanti ini inspirator itu, Amin. menginspirasi banyak orang. Di situ nilai plusnya gitu. Oh, saya Itu medan jalannya yang menantang ya Bu. luar biasa. Bapak bisa lihat di YouTube saya Pak. Oh iya ya gitu ya. Iya saya pernah juga menelusuri Kalimantan itu kan jalan tak berujung kalau kita lewat. Ini Pak. Ini YouTube saya. Oh enggak siap. Diana Madura Luar biasa. Iya itu. Dan Salut buat saya awalnya saya tidak ada keinginan ingin membuat channel ya. Tapi waktu itu saya nangis sama Tuhan. Waktu saya habis sakit COVID ya, lagi sakit COVID, saya udah berdoa mau bangun gereja dan lain sebagainya ya. Di situ saya sama Tuhan seperti dituntun gitu. Ya, bukalah HP-mu, bukalah kesaksian di situ. Saya buka beberapa kesaksian pendeta-pendeta di situ. Dan luar biasanya Tuhan bilang, buatlah seperti itu. Jadi saya ingin bahwa yang pertama kali saya lakukan adalah kesaksian, dan saya mengupload beberapa tempat saya pelayanan. Saya pakai motor, saya sambil gendong anak. Ya pokoknya semangat deh gitu. Sampai saat ini bukan karena saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang luar biasa di dasarnya. Iya luar biasa Ibu. Ini kan syukur kan ada media sosial itu kan membantu kita dipakai untuk membangun kerjasama kolaborasi, minimal saling support dalam doa gitu kan. Amin. Saling menguatkan. Ya Pak Agus ini banyak ini kisahnya nih Pak Agus ini Bu, tanpa ada yang nopang gitu kan. Ya seperti itulah, seperti Pak Agus kurang lebih lah. Tapi di sini saya masih berjuang juga, dan kita sampai kesudahannya tetap berjuang tentu melayani Tuhan. Gitu. Sama dengan begini kalau lagu pujiannya ya Pak. Sampai akhir ku menutup mata,
mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Amin. Haleluya. Mas Agus, Mas Agus, monggo. Caca di rumah. Ku tetap setia. Haleluya. Gus nyanyi. Loh, engkau ini mah ambu ya. Lanjut Pak Pendeta Halo. Agus, lanjut. Shalom Bu Diana. Halo. Shalom Pak Yafet. Puji Tuhan, sangat diberkati dengan kesaksiannya Bu Diana yang mengalami proses Tuhan yang begitu sungguh luar biasa. Kalau boleh tahu berapa lama Bu Diana mengenal Tuhan? Saya itu kalau Bapak bisa menonton di YouTube channel saya itu awal dari percaya kepada Tuhan itu lama Pak prosesnya. 2004 saya sakit keras. Sampai saya minta segala sesuatu itu sama Tuhan yang orang Kristen. Tuhan orang Kristen yang menyembuhkan saya. Nah, habis itu saya minta kesembuhan, saya minta anak sesuai dengan permintaan saya, anak saya perempuan. Tuhan kasih. Tapi saya tetap berkeras hati. Saya nggak percaya. 10 tahun Pak prosesnya. Sampai benar-benar saya jatuh, bertepuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu hidup. 10 tahun. Cukup lumayan lama ya, 10 tahun ya. Tadi ada sempat bilang tidur di emper-emper jalan, di mana tidurnya? Di SPBU. Emang waktu datang ke Kalimantan Barat itu nggak ada keluarga? Saya atau nggak ada keluarga. Dan Tuhan bilang saya jangan bawa apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa Pak. Oh, berarti sama kayak Abraham ya, disuruh Tuhan keluar dari kampungnya untuk pergi yang Tuhan tujukan gitu ya, tanpa tahu di mana tujuannya akan Tuhan pilihkan gitu ya. Pernah saya nggak makan 3 hari Pak, cuma minum aja. Oh iya. Semua sudah pernah saya lalui. Sama waktu itu pas ke Kalimantan Barat sudah berkeluarga atau masih sendiri? Atau gimana? Saya diceraikan karena saya masuk Kristen. Gitu ya. Tapi dari proses yang Tuhan berikan ini menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Bu Diana. Puji Tuhan, Sama beberapa kayak yang orang tadi, Madura Pak Pendeta Agus. juga, beberapa orang Madura di Kalimantan ini sudah banyak Pak. Masuk Kristen, Katolik sudah banyak. Cuma mereka tidak mau menampakkan dirinya. Gak apa-apa, yang penting bisa menjadi berkat bagi semua orang lah. Amin. Seperti itu. Iya betul Bapak Jasdik. Iman itu berasal dari pendengaran. Saya dulu Bapak Ibu masih memiliki suami ya, masih ada di Sampang Madura. Saya dulu kan guru nih, guru SD. Mantan suami saya polisi, tugasnya di Polres Sampang. Ya, saya itu tinggal di asrama polisi di Perintis ya Pak ya, di Barisan Indah. Tangga saya sebelah itu sering nyanyi pujian-pujian. Saya suka kuping. Dan tetangga saya itu baik banget. Orang Kristen asalnya orang Jawa, kalau nggak salah orang Jogja. Ya, namanya Pak Slamet. Nah di situ saya suka kuping Pak. Jadi iman itu berasal dari pendengaran, itu memang bener banget gitu.
enak juga ya lagunya ya, enak juga ya gitu loh Pak. Ya. Makanya di TikTok ini kan meskipun banyak perdebatan tentang siapa Yesus itu, minimal orang yang penonton di bawahnya itu mendengar nama Yesus kan. Biar Yesus yang beracara bagi orang yang mendengar nama dia amin. itu. Sekalipun rame kan di TikTok tiap hari debat tentang Yesus kan. Apa? Memang Tuhan izinkan supaya orang-orang mendengar gitu kan. Kalau Siapa Bapak Yesus? Dia Hudison, akan mencari tahu. kalau saya ini Pak, karena saya orang lahir baru, saya nggak fokusnya yang di situ. Biarkan aja udah ada bagiannya masing-masing. Iya, betul, betul. Iya betul Bapak Ordinary, iya. Bukan pendarahan Pak, tapi infeksi kandungan Pak. Bukan pendarahan, tapi infeksi kandungan. Makasih Yayang. Yayang. Pokoknya prosesnya Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya, dan saya benar percaya Tuhan Yesus itu sangat unik ya. Tuhan itu memanggil anak-anaknya untuk bertobat itu dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Jika saya seperti apa, Mas Agus Kairos seperti apa, demikian juga kita semua itu berbeda-beda, tapi cara Tuhan tuh unik banget gitu. Iya, betul. Pokoknya luar biasa Bapak. Baiklah Bapak Ibu yang tetap Tuhan, Lulus proses ya. luar Prosesnya biasa. Tuhan sudah Terima kasih. bisa nanti Terima kasih. bisa membagikan nanti berkat. Amin. Nanti sama Pak Agus Kairos jalan-jalan ke Kalimantan Timur lah untuk Amin. membagi berkat. Mas Agus nanti yang ngajak saya pelayanan kemana-mana, saya mau banyak belajar sama beliau. Ya, betul. Makasih. Pokoknya saya mau banyak belajar sama abang saya ini, yang mas saya, bapak saya, pokoknya kakak rohani saya ini. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini bukanlah kebetulan ya Bapak Ibu ya. Iya betul. Bukan kebetulan semua caranya Tuhan. Karena kenapa ya Bapak Yafet Alo? Karena sebenarnya saya ini pas lagi capek-capeknya, terus terang aja, saya pas lagi capek-capeknya dengan begitu banyak, saya seperti diremukkan gitu loh. Yang saya katakan tadi ya, saya seperti diremukkan oleh saudara seiman sendiri gitu. Tapi di sini saya malah memberikan kekuatan yang baru. Jika Tuhan sampai memanggil kita semua berkumpul di sini, bukan karena kemauan kita, tapi sudah Tuhan Yesus atur. Iya, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Lanjut sampai selesai Bu. Nanti yang lanjutin Mas Agus Kairos, Mas Agus Sutikno. Dia kan lagi genjreng-genjreng nih. Oh iya, bagaimana Pak Pendeta Agus? Duet lah sama Bu Diana. Gitu. Kebetulan nama anak saya juga Kairos. Jadi dengan memberi nama Kairos, waktu pasti yang terbaik untuk masa depan. Haleluya. Bahkan masa depan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau anaknya Bu Diana siapa namanya? Selvario. Oh, saya kira Kairos juga namanya. Tapi untung ya anak saya namanya lumayan ya Pak ya. Selvario. Steven. Selvario. Usia berapa? Usia berapa Bu? 23 tahun. Oh, sudah remaja ya. Sudah mau. Puji Tuhan udah menikah sama orang Dayak Pak. Oh, berarti sudah punya cucu dong. Hampir. Tinggal menunggu aja. Oh ya, cucunya dikasih nama Kairos lah. Nanti kalau laki-laki. Gitu. Bagaimana Pak Pendeta Agus? Puji Tuhan Bapak Ordinary, anak saya mulai SMP kelas 2, pindahan dari SMP Wali Songo Semarang, dimasukkan ke sekolah Yayasan Kristen yang ada di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Tenggau, Kalimantan Barat.
dan sekarang sudah melayani Tuhan. Anak saya sudah lulus sekolah teologi kependetaan di STT Eklesia Pontianak. Puji Tuhan. Kemana-mana pelayanan. Anda bisa melihat di YouTube saya, di channel saya, ataupun di Facebook bahwa saya beserta anak saya melayani Tuhan. Anak saya sekarang ini juga totalitas dalam pelayanan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Gitu. Keluarga yang berkati Tuhan berarti ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Karena gini Pak, sebenarnya anak saya itu memiliki, terima kasih Pak Orneri ya. Sebenarnya anak saya ini memiliki kesaksian yang luar biasa. Nanti ada waktunya anak saya ini akan memberikan kesaksian Bapak Ibu ya. Karena saat ini juga anak saya membimbing, membina anak-anak asrama ya yang ada di rumah saya. Terus selain itu juga pelayanan ke kampung-kampung, kadang kita itu tukeran ya Pak, kadang saya ke sana, anak saya ke sini gitu loh. Nanti kalau ada waktunya, anak saya akan memberikan kesaksian. Sebenarnya anak saya tuh nggak mau jadi orang Kristen, nggak mau percaya sama Yesus. Yang kedua, anak saya itu nggak mau jadi gembala, anak saya nggak mau turun pelayanan. Karena anak saya menyimpan akar pahit yang sangat luar biasa kepada orang tuanya termasuk saya. Kenapa sih anak mama jadi Kristen? Ngapain sih mama ini begini? Ngapain mama begini? Gitu. Pokoknya banyak gitu Bapak Ibu. Saya nggak mau cerita biar nanti anak saya sendiri langsung yang akan kesaksian. Sampai akhirnya anak saya itu pernah Bapak Ibu mau masuk TNI, ikut tes masuk ke TNI, tapi ternyata nggak diterima. Padahal anak saya sehat. Anak saya pelatih silga. Dan anak saya kena penyakit kesehatan. Anak saya kena penyakit hepatitis B. Tetapi luar biasanya Tuhan, anak saya waktu itu ngedrop Bapak Ibu ya, secara psikis ya, pokoknya anak saya murung luar biasa. Saya bilang dengan anak saya, anakku jangan khawatir, Tuhan Yesus itu pasti akan menolong, pasti akan memelihara kamu. Gak jadi tentara pun kamu tetap dipelihara Tuhan, karena kamu itu sesungguhnya kamu itu anak sulungku, dan kamu itu adalah buah sulungku untuk Tuhan. Dia bilang, Amen. tapi aku nggak mau jadi pendeta. Aku tahu mama ini selalu disakiti sama pendeta-pendeta. Di sini tengoklah mama baik sama orang, tapi orang tidak baik sama mama.